Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Shalom. Wah, sudah lama sekali ya kita nggak ketemu adik-adik. Apa kabar nih adik-adik yang di rumah? Kakak harap semua adik-adik ada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita ya. Begitu juga untuk orang tua yang ikut mendampingi adik-adik dalam ibadah online kali ini. Apa kabar mama papa? Semoga semua sehat ya. Adik-adik sudah siap untuk mengikuti ibadah? Sudah pada mandi dong? Sudah disiapkan juga Alkitab dan alat tulisnya? Yuk adik-adik kita naikkan pujian dulu. Kita sama-sama naikkan pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Adik-adik bangkit berdiri. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita ikuti gerakannya ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 dari indah dari langit, dari indah dari bintang di langit, dari indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Dari indah dari langit, dari indah dari bintang di langit, dari indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Dari indah dari langit, dari indah dari bintang di langit, dari indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Bagaimana adik-adik? Dari pujian tadi, kita tahu bahwa kasih Yesus lebih indah dari segalanya. Ya adik-adik sekarang sudah boleh duduk ya. Kita akan naikkan pujian dari Kidung Ceria. Kidung Ceria 20, Bapa di surga mengasihiku, dan Kidung Ceria 204, menjadi penjala orang. Sama-sama adik-adik ikuti ya. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus menanti diriku tetap. Aku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku.
tadi kita diingatkan kembali bahwa Bapa di sorga begitu mengasihi kita. Bapa mau kita menjadi penjala orang. Sebagian adik-adik mungkin ada yang belum paham ya, apa sih Kak penjala orang itu? Nah, dalam firman kali ini kita akan belajar murid Yesus menjadi penjala orang yang akan dibawakan oleh Kak Aleta dari Gideon Depok. Karena minggu ini adalah minggu kebersamaan pertukaran pembawa firman. Mari adik-adik, sebelum kita mendengar firman, kita persiapkan hati kita mau berdoa dulu ya. Kita persiapkan sikap kita, tangannya dilipat, matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak layan kami, dan kami dapat jalankan di dalam kehidupan keseharian kami. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari adik-adik kita naikkan satu pujian. Firman-Mu ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, untuk pembacaan firman pada pagi hari ini akan diambil dari Markus 1 ayat 16 sampai 20. Markus 1 ayat 16 sampai 20 yang berjudul Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya lah Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan nama kakak Aleta Usihun dari Pelkat PA GPIB Gideon Depok. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang dibawakan oleh Kak Aleta. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 sampai dengan 20. Demikian firman Tuhan, mari kita lihat. Ya, adik-adik lihat gambar apa yang ada di layar? Iya, ini gambar jaring ya. Gambar jaring. Gambar jaring ini atau jala ini biasa dipakai untuk menjaring ikan ya, dan biasanya lebih banyak dipakai oleh, kita lihat, dipakai oleh nelayan yang menangkap ikan, sehingga dengan jala atau jaring ini nelayan bisa menangkap ikan yang banyak. Nah, apa sih hubungannya firman Tuhan dengan jala atau jaring? Hari ini kita lihat bersama. Tuhan Yesus berjalan menyusuri danau pantai Galilea.
Tuhan Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon dan juga Andreas saudaranya. Lalu Tuhan Yesus memanggil mereka, marilah ikutlah aku. Kemudian Simon Petrus dan Andreas meninggalkan jalan mereka lalu mengikut Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berjalan lagi dan bertemu dengan Yakobus anak Zebedeus bersama dengan saudaranya Yohanes. Lalu Tuhan Yesus juga memanggil mereka, marilah ikutlah aku. Kemudian mereka meninggalkan jalan mereka, perahu mereka, ayah mereka dan semua orang yang bekerja lalu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau kita lihat bersama bahwa pertama murid-murid ini adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan Yesus untuk pertama kalinya adalah 4 orang. Ya, murid-murid Tuhan Yesus itu ada 4 orang. Mereka dipanggil Tuhan Yesus, mereka adalah nelayan, mereka adalah penjala ikan, mereka adalah orang-orang yang tidak dianggap, mereka bukanlah orang-orang yang hebat, tetapi mereka dipilih Tuhan. Ya, mereka berempat dipilih Tuhan, yang tadinya menjadi penjala ikan, dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi murid Tuhan Yesus dan menjadi penjala manusia. Dan adik-adik semua juga harus tahu, para nelayan itu dipanggil Tuhan, kemudian mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikut Tuhan Yesus, itu semata-mata karena Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana caranya anak-anak menjadi murid Tuhan Yesus sebagai penjala manusia dalam kehidupan sehari-hari? Untuk anak kecil dan anak tanggung, kita lihat bersama. Yang pertama adalah adik-adik harus menjadi anak-anak yang mendoakan keluarga adik-adik masing-masing. Kita juga harus mendoakan orang-orang yang susah. Begitu juga harus mendoakan orang-orang yang sakit apapun itu. Kemudian adik-adik juga harus mengajak teman-temannya yang belum pernah IMPA untuk ikut IMPA. Dan adik-adik juga berteman tidak boleh memilih teman, ya, seperti Tuhan Yesus tadi. Kemudian kalau adik-adik punya bakat, talenta di bernyanyi, pakailah untuk memuji Tuhan. Begitu juga kalau adik-adik punya talenta bermusik, pakailah itu untuk melayani Tuhan ataupun terlibat dalam pelayanan Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat aplikasi untuk atau pesan firman Tuhan untuk adik-adik yang TK, ya. Pertama, adik-adik harus rajin berdoa, ya, rajin berdoa untuk berdoa makan, berdoa tidur. Kemudian adik-adik juga harus rajin IMPA, ya, ibadah hari Minggu pelayanan anak. Walaupun saat ini kita masih ibadah online, adik-adik harus tetap semangat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan jangan lupa adik-adik harus berani untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, kemudian adik-adik juga harus hormat mama papa dan juga harus dengar-dengaran nasihat mama papa. Kemudian adik-adik juga harus kalau udah habis main, ya mainannya dibereskan sendiri. Yang terakhir, adik-adik itu harus semangat memuji Tuhan dan yang pasti semangat melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini Tuhan, pertukaran pelayan anak Mupel Jabar 2 dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami semua ya Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus tugaskan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak ya Tuhan. Sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat
bagi banyak orang, terlebih khusus dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, biarpun kami masih anak-anak, Tuhan Yesus tolong kami melalui Roh Kudus Tuhan, agar kiranya firman Tuhan ini boleh kami simpan dalam hati pikiran, dan pada akhirnya kami dimampukan Tuhan untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa kepada Tuhan saat ini untuk bangsa negara Indonesia Tuhan, berkati negara kami, bangsa kami, pelihara lindungi bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Terlebih khusus saat ini kami diperhadapkan dengan COVID-19 dan juga krisis ekonomi ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati negara kami, memampukan kami agar melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan untuk vaksinasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, Tuhan berkati agar kiranya vaksinasi itu boleh dapat berjalan dengan baik, dan lewat vaksin itu juga Tuhan sebagai perpanjangan Tuhan untuk kami mencegah penularan wabah COVID-19 di negara kami Indonesia. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden, para menteri ya Tuhan. Begitu juga dengan pemimpin kota, pemimpin daerah, hingga pemimpin yang paling bawah. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat pengetahuan, agar mereka semua ditolong, dimampukan untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan, untuk membangun negara Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, maupun gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia Tuhan, yang di dalamnya juga ada sinode GPIB. Tuhan berkati. Terlebih khusus ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja Bukit Sentul ya Tuhan Yesus dalam tugas pelayanannya. Tuhan berkati para pendeta ya Tuhan yang melayani Tuhan, Pendeta Yesi Huta PA ya Tuhan Yesus, sebagai Ketua Majelis Jemaat Bukit Sentul. Tuhan berkati beliau dalam kesehatannya, dalam keluarganya, dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah kiranya Ibu Pendeta melayani Tuhan selalu dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus sama berdoa untuk PHMJ yang ada, Tuhan berkati mereka. Untuk penatua diaken juga Tuhan berkati pelkat-pelkat yang ada, yang di dalamnya ada pelkat PA. Tuhan berkati komisi-komisi yang ada, Tuhan berkati jemaat Bukit Sentul, Tuhan berkati karyawan gereja semuanya Tuhan, agar mereka semua senantiasa ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk semua kakak-kakak layan PA Bukit Sentul ya Tuhan Yesus, berkati mereka semua Tuhan dalam pelayanan mereka, dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka, dan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan sajalah yang selalu memberkati mereka semua. Begitu juga kami berdoa untuk semua adik-adik layan Pelkat PA Bukit Sentul ya Tuhan Yesus, yang hari ini mengikuti ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan berkati mereka, adik-adik dalam kesehatan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam masa bermain dan masa pendidikan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang sehat ya Tuhan, anak-anak yang semangat beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya beribadah dari rumah saja. Tuhan juga memberkati setiap orang tua yang mendampingi anak-anaknya untuk melayani Tuhan ataupun untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap orang tua diberkati Tuhan dalam segala usaha dan tugas tanggung jawab mereka ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap adik-adik klien kami Tuhan yang mengalami sakit apapun itu. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk adik-adik klien dan juga kakak-kakak layan di Bukit Sentul ini Tuhan Yesus, yang berulang tahun ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan, panjang umur, dan kesuksesan bagi mereka semua. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Adik-adik, kini waktunya kita untuk memberikan persembahan. Coba kalian semua ambil celengannya atau celengan persembahan dan juga persembahannya. Sudah siap? Bila sudah siap, kita akan bersama-sama memberikan persembahan ini sambil kita bernyanyi lagu Ku beri persembahan, ya. Kakak yakin kalian ingat lagu ini. Ku beri persembahan pada Tuhanku dan memuji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari adik-adik kita bersama-sama berdoa, lipat tangan dan tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Pada kesempatan ini kami ingin menyerahkan persembahan kami ya Bapa. Berkatilah dan terimalah persembahan ini, agar dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pelayanan kasih, demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.